Lalu sekarang kita masuk ke integrasinya. Minggu depan kita masuk ke advanced topicnya. Sampai kita mungkin akan masuk lagi ke mix lagi. Ya, next. Jadi pada akhir ini kita akan berusaha tentang person cycle, different memory hierarchy, I/O device, communication, dan konsep di dunia nyata. Next. Oke, sekali lagi kemarin kita sudah mempelajari MIPS ya. Awalnya data itu diambil, masukin ke sensor register, baru situ ke decode, baru habis itu dilakukan eksekusi. Biasanya begitu. Ya, next. Ya, jadi why does super fast computer sometimes be slow when opening large files? Think of it. You might have a powerful processor like 8 cores running 4G. Open into the video files takes several seconds. There's a nice good understanding bottleneck between CPU, memory, and I/O devices. This will make sense by utilization. Jadi, kenapa lambat? Bukan itu. Jawabannya adalah, pertanyaan adalah, kalian selalu memikirkan tentang CPU kalian dan memori, dan ada juga hard drive. Berapa channel dari hard drive ke CPU? Untuk itu dia mesti melewati memori. Ini sekali. Ya. Next. 4 core dari CPU, dari processing, kita storage, kita menarik ke movement sama control. Next. Oke. Itu internal. Sekali lagi, ini adalah isinya. ALU untuk lakukan tambah dan kurang, masuk matematik, control unit yang menerjemahkan operasi kalian, register menyimpan data sementara, lalu bus atau data bus yang garis-garis itu adalah yang menghubungkan komponen-komponen tersebut dan untuk mengirimkan data dan komunikasi. Next. Sekali lagi, fetch, cycle, ya, decode, execute, habis itu ngulang lagi ke atas. Ini yang ini ya. Salah ini di bawah. Balikin. Oke, next. Fetch gimana? Kita punya PC ya, yang ngambil data. Ya, data apa saja dari memori masukkan ke register. Ya, baru kita PC ditambahkan PC plus 1. Tapi kalau dia itu PC plus 4. Berapa 4? Berapa 4? Bukan plus 1. Kenapa kemarin MIPS kemarin PC core-nya plus 4 bukan plus 1? Ini kan plus 1 kan? Kenapa plus 4? Nah, ini awalnya. For example, we're going to add instruction yang adalah ini. Ini adalah 0 apa? 1004. 1000, alamat 1000. Ya, ini adalah lambangnya hexa, belakangnya itu. Ya, 1000 gitu ya. Ya, atau ya. This mesti contains alamat 1000 atau 32 bit 1. Ini lambang hexa, lambangnya itu X ini. Atau 1 alamat 1000 atau dalam bentuk binary adalah 10000000000 atau berapa tuh? Berapa nih? Atau 2 pangkat 30, enggak, pangkat 16 kalau dalam ini. 4 kali 4 kan 16. 2 pangkat 11 sama dengan 64 kb, 64.000 ya.
Ya, 24. Ya. Sekian. Oke. Masa, oke. Ini kita anggap ini kalau kita anggap golong-golong semua lah gitu ya. Ya. Lalu ini adalah nilai daripada PC counter. Dia mengarah ke alamat sekian. Ambil memori datanya. Memori set itu ke register. Habis itu dijalankan. Setelah itu PC counter naiknya sekarang sudah naiknya 4. Kenapa 4? Kenapa ke 1 naiknya? Apa? Iya, karena menggunakan 4 byte ya untuk kamu. Karena perwakilannya atas ya. Ya. Jadi dia menambahkan karena memori itu ada 32 bit atau 32 bit. Jadi mesti naik 4 selalu. Next. Decode cycle. Setting machine code. During the code cycle, the control unit examine instruction in the register and translate the opcode into control signal. Determines what operation to perform and which operand are needed. Example, nilai ini. Ini ngapain? Lihat, kalau kita bicara ini, kita selalu bermain dengan MIPS adalah 6, 5, 5, 5, 6. Ini berapa ini? 0. Langsung adalah 556. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Kalau kita lihat adalah ini kalau adalah register pertama, register kedua, tempat penyimpanan, ini shift, nggak ada pangkat. Ini adalah add, 3 jadwal add, register 3, register 1, register 2. Ya, the company specifies this as R instruction, specifies LU for addition and prepare register file to read from register 1 to lalu tambahkan simpan di register 3. Next. Execute cycle. Execute cycle adalah yang melakukannya. Tadi dia awal tadi hanya menyuruh. Tambahkan lalu simpan di register 3. Tapi yang melakukan penambahan tersebut itu di LU sama di register, disuruh dikirim. LU operasi menentukan ngapain ini. Lalu perlu nggak kita memberi akses? Kalau perlu kita melakukan LWSW, kalau nggak perlu. Lalu IO operation, kombinasi input output, reading keyboard input dan sending display to output. Itulah yang terjadi di execute cycle. Kemarin kita nggak sentuh ini, kita hanya butuh yang 2 ini aja. Oke, next. Jadi control flow adalah fetch, balik sebagainya. Fetch, decode, execute. Salah ini gambarnya. Ya, fetch, decode, execute. Next. Ya. Nah, sekarang apa itu interrupt? Kita sekarang boleh masuk ke sedikit masuk ke SO. Oke. Jadi bikin sekarang. Video kamu lagi berjalan. Ya, nonton kamu, ya kan? Apa itu kamu pencet spasi? Nah, apa terjadi? Stop. Kenapa stop? Karena kamu menginterrupt, kamu mengirim sinyal untuk melakukan sesuatu. Ya, ada interrupt disampaikan dan allow the other system module IO device to interrupt the normal sequential examination of CPU. Ya, tadi kan dia nonton video kan, lancar ya tonton gitu kan. Pas pause dia berhentikan. When the interrupt occurs, the CPU temporarily suspends its current task, save the data in states, handle interrupt through special routine called interrupt service routine or ISR, and then return to original task. Ya, kemudian you reading a book. Ya, then somebody knocks on the door, you put a bookmark on your page, taruh pada buku. Ya, kamu jawab. Sampai depan pintu. Maksudnya ngapain? Ya, kembali lagi baca lagi kan? Ya. Next. When we interrupt, jawabannya selalu, every time. Without interrupt, the CPU would waste precious seconds between checking IO devices needed to handle polling. Consider a keyboard. You might type once per second, but the CPU runs billions of cycles per second. Polling would waste billions of cycles without signal. With interrupt, the CPU works on other tasks
and only respond to when the keyboard actually sends interrupt signal. In this case, a keyboard was pressed. This interrupt system eventually by order apa gitu. Kalau namanya interrupt, dulu nggak ada di interruptnya. Dia nunggu. Ada namanya di coding namanya listen. Kalau itu listen, ya, itu nunggu, dengar mana interrupt kita. Ya, by using interrupt instead of calling, we slow IO device. Begitu simple itu dengan itu akan sekitar 1000 kali lebih cepat kalau dengar interrupt. Next. Apa kesan interrupt? Yang pertama adalah kalau kamu coding nggak beres, ya, entah kenapa kamu bagi suatu dengan no. Apa kalau apa tulis suatu kalau dibagi dengan no? No. Ya, infinity. Kalau no masih bisa dihandle komputer. Tak hingga yang bisa dihandle di komputer. Ya. Cobalah kalau simpan angka tak hingga dalam bentuk integer nggak bisa. Ya. Lalu timer interrupt. Timer kita bikin timer setelah sekian lama dia interrupt otomatis. Lalu IO interrupt. Kalau kamu lakukan suatu IO macam keyboard atau ngapain. Lalu yang paling sakit hardware failure, memory parameter error, power failure dan lain-lain. Ya, sakit sekali itu bisa terjadi. Ketika blue screen gitu kan. Ya, next. Jadi gimana sekarang kalau kita handle untuk interrupt? Disable interrupt while accessing one interrupt at a time. Singular but can cause delays for urgent interrupt. Jadi dia kita pencet spasi gitu. Sebelum video berhenti nggak boleh lagi ada yang pencet tombol lain. Ya. Tapi ketika begitu, kalau ada enter yang lebih penting, gimana jadinya? Ini namanya perlu adalah nested ini. Kita kasih interrupt misalkan priority. Kasih bilang oke, kalau interrupt yang lebih tinggi datang, berarti interrupt sebelumnya kita jalankan yang sudah itu. Example, at this IO completion, low priority is being handled when power interrupts have already occurred. The system will suspend this handler to save critical data before power loss terjadi. Ya. Next. Okay. Ya. Jadi CPU operation is an endless cycle of fetching the data, decode, execution. Okay, all computer operation until interrupt or halted. Jadi pada dia akan jalan terus-terusan. Ya, sampai kamu dulu berhenti. Dia adalah interrupt driven. Kalau kamu kirim sinyal, dia akan berhenti sementara waktu sampai diselesaikan yang apa yang kamu suruh. Manage memory and IO operation. Ya, next. Sekarang kita bahas sedikit ke memory. Memory system are by several key attributes that determine their performance and stability for different roles in computer hierarchy. Pertama, location. Internal CPU, register, charge, memory, or external disk, tape, cloud storage. Pertama ya, kebesaran kali. Semua kalian menggunakan hard drive yang lokasinya ada dalam HP kalian. Berapa besar? Berapa banyak data yang kamu simpan di dalam Google Drive kalian? Banyak nggak? Banyak. Ya, yang di cloud. Ya. Makanya kenapa aku jarang sekali bawa laptop? Nggak perlu. Kalau aku benar-benar butuh kerja gitu, aku bisa pinjam komputer siapa gitu, atau aku pergi ke lab. Dan itu terasa, aku paling terasa itu ketika aku balik ke Indonesia. Di Amerika ketika aku sekolah S2, ya, aku jarang bawa komputer. Laptop itu selalu di rumah. Aku selalu pakai komputer lab. Kenapa? Di lab itu ada namanya cloud drive yang seperti Google Drive, tapi hanya dari kampus. Sebelum ada Google Drive sudah ada itu. Jadi kalau kerja apa gitu selalu simpan di. Ya, pas aku pulang bisa akses dari rumah. Ya. Lalu capacity. Memori kalian berapa besar? Ya. Sekarang rata-rata ada saja yang punya 32 MB di laptop kalian. 16 GB. Itu emang bawaannya atau tambah ya. Udah kamu pasti tahun lalu kan? Ya, tahun sekarang nggak dapat lagi harga itu pasti. Ya, oke. Ya, lalu ini yang mungkin jarang dibaca.
Kemarin aku judul apa tugas saya kemarin? Bikin visi impian. Iya. Sekarang tugas sekarang adalah definisikan setiap spek-speknya. Oh. Ya, Definisikan. speknya baca ulang. Jadi memori kamu ngerti nggak? Memori itu apa? Oh, ini penjelasannya. Iya. Memori kamu udah besar. Oke. Lalu kamu tahu nggak nilai-nilai yang ada di situ? Ya, termasuk juga hard drive kalian. Apa bedanya PCI generasi 3 dan generasi 4? Kayak berapa kalian? Ini kalian pilih untuk NVMe-nya. Ya. Oke. Lalu berapa besar ininya? Lalu akses metode, sequential, direct, macam. Ya. Dan kita masuk secara pelan-pelan. Next. Akses memori yang dulu adalah sekuensial. Kenapa? Karena udah tua. Sekarang kita adalah random akses sekarang ini. Ya. Sebelum itu ada namanya direct access untuk hard drive yang magnetic. Ya, atau dia lompat ke tempat yang ini ya, yang dekat. Kalau dia cari ini ya. Pak kita apa bedanya tiga ini? Sekuensial itu tape. Kalau kaset tape, pernah dengar kaset tape? Kalau kamu mau dengar lagu gitu, lagu berikut gimana kalau mau dengar lagu berikutnya? Kalau di radio. Next. Di tape nggak bisa di tape. Gimana kalau di tape mau dengar lagu berikutnya? Dikeluarin dulu tape-nya, baru masukin lagu lagi. Kok nggak dikeluarin kalau penyanyi ininya? Cepetin. Kalau tetap perlu cepetin, itu lama itu. Jadi kalau kamu lihat tombol tape itu adalah stop, play, mundurin, majuin, ya, kita dicepetin gitu. Tapi terutama kita mesti dan pada denger video apa, dengerin atau pada dia mesti ngelewatin lagu yang sebelumnya itu namanya sekuensial. Oke. Direct access adalah dia lompat ke tempat yang kita inginkan. Tapi dia masih bergerak. Baru masuk ke direct access. Random access itu berarti kamu katanya aku mau ke situ. Aku teleport ke situ. Ya, langsung lompat. Ya. Nah, ada lagi namanya associated access. Ya, ini kita akses berdasarkan isinya, bukan berdasarkan alamatnya. Ya, next. Jadi kalau kita lihat dari sekali lagi hierarki daripada storage paling besar atau paling apa? Paling atas adalah hard drive kalian. Ya, hard drive. Baru setelah itu RAM. Baru yang paling kecil, yang paling cepat adalah register. Next. Oke, pertama kita mulai berapa? Lagi CPU register level 0. Kemarin kamu sudah lihat di video kemarin apa itu register? Ya, alasannya adalah array. Di sini 32 array tersebut. Tapi dia paling cepat. Ya, untuk mengakses register itu bisa adalah satu frekuensi atau satu tick atau satu clock. Bisa sangat cepat. Oke. Jadi kita ada tahu hierarchy. Okay, hierarchy inside the CPU here. They provide the fastest possible access, typically accessible within single clock cycle, less than 0.5 per second. Typically 32 ke 24, each 30 sampai 30 bit. Example, MIPS punya register 0 sampai tiara main loop counter. Well, ini bagus on array. The instructions add T1 T0 S0 performs originally using ordinary register. Completing ini terjadi dalam fungsi bisa dibilang operasi ini bisa terjadi dalam satu frekuensi perintah tersebut. Ya, aku tadi baru belajar microprocessor. Ini sambungannya dapat Orcom salah satunya. Ya, mereka baru main dengan X86. Kalau aku bandingkan nih, berapa kecepatannya? Untuk berita yang sama, ya, X86 mungkin sekitar 3 atau 4 kali lebih lambat daripada MIPS. Ya.
x86 3 sampai 4 kali lebih lambat daripada MIPS. Kalau kita kenapa kita nggak pakai MIPS aja untuk komputer kita? Salah satu adalah tidak efisien. x86 jauh lebih fleksibel. Oke. Yang kedua, operasi yang dibutuhkan di MIPS itu mungkin 4 sampai 5 kali lebih banyak daripada x86. Jadi walaupun lebih lambat, tetap aja x86 bisa lebih cepat untuk perintah-perintah tertentu. Ya, tapi untuk perintah superkomputer MIPS lebih cepat. Ya. Why can't we just make all memory as fast as register? Bisa nggak? Apa zaman kemarin kenapa memori lebih lama daripada register? Karena memori lebih banyak. iya ya, bagus udah tahu buat kamu. Ya, iya, soalnya memori lebih besar. Ya, next. Ya. Oke, habis itu ada namanya di prosesor kalian namanya cas. Juga tolong dibaca. Salah satu yang membedakan, misalnya bilang, apa CPU terbagus untuk gaming? Jawabannya adalah kalau yang terbagus, AMD seri berapa? Lalu? AMD 9. Hah? 9 loh ya. Aku bisa bilang paling bagus adalah i9 di Intel. Kamu mesti lihat yang lainnya. Kenapa dia bagus AMD tersebut? Kalau yang AMD yang kemarin sama aja setara dengan i7 biasa. Atau malah lebih banyak i7 lebih bagus daripada AMD aku. Kamu mesti lihat kalau mau yang gaming gitu ya adalah cara yang belakangnya X3D. Kenapa X3D bagus? Karena casnya, ya, casnya X3D ini 90 atau berapa mesti besar sekali. L3 casnya itu. Coba Google berapa cas L3 9600 X3D gitu. Sangat besar sekali dia. Coba Google berapa ya? X ya, X di belakangnya. Baca aja itu. Berapa? 190 MB kalau masalah itu ukurannya. Megabyte. Ya, raksasa. Ya, kenapa? Karena pas zaman aku masih kuliah, ya, aku masih S1 gitu ya. Memori biasa itu 1 GB. Teman-temanku yang komputer biasa juga 1 GB komputer itu. Jadi bayangkan itu ada di dalam cas 3-nya. Bukan di luar, di dalamnya disebut. Memori tersebut. Jadi ada 3 level, L1, L2, L3. L1 smallest 32 ke 44 KB. Fastest 4 cycles. Split itu saja NJT cas. Lalu ada L2 cas medium 256 sampai 12 KB per cycle. Untuk asli ini butuh sekitar 12 cycle untuk aksesnya. Baru ada L3 ya, largest. Ini standar ini 3 sampai 32. Tapi kalau yang sudah seri-seri yang i9 sama yang X36 S3D itu sudah raksasa ininya. Ya, slower 40 sampai 30 cycle. Share across all cores. Tapi ini ya, oleh cores. Ini adalah per core. Ini adalah yang di luar khusus dia. Oke. Charge acts as buffer between ultra fast CPU and relatively slower memory. When CPU needs data, it checks L1, dan L2, dan L3, dan file memory. Jadi kalau nggak ada di sini, jadi L2. Kalau nggak ada L2, L3. Kalau ambil di memori. Ya. Kalau kalau itu dinamakan sebagai cache missing. Cache miss namanya. Kalau dia tidak ketemu. Ya. Kenapa itu penting? Yang lain itu lebih cepat ngambil data dari cache daripada ngambil data dari memori. Kenapa? Memori itu sekitar 200 kali lebih lambat daripada cache. Ya. Next. Principle of locality.
why Charles works so well? Charles effectiveness device of two problem. Pertama adalah temporality. If memory location is referred, it's likely to refer again soon. Jadi hanya kamu tadi ngakses alamat 1000, ya. Ada kemungkinan data alamat 1000 itu bakal diakses lagi. Sebaik simpan dulu di cas, ya. Jadi kalau begitu kita nggak perlu modal-modal ke memori, cukup cas hanya dengan ngambilnya, ya. Contohnya apa? Maka bermain dengan loop. Loop adalah adanya for i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 10, i plus plus. Jadi i kemungkinan bakal terus-terusan kan? Iya, dan kalau dia ada di dalam memori dia bakal lebih lambat karena dia perlu nggak memori terus-terusan kan? Untuk simpan di dalam cas. Ada spatial locality. If memory location is referred, memory location is likely to revert soon. Example, ada contoh lagi nih. Jadi contohnya kamu ngambil array 0, ya, atau 0. Sebagusnya jangan kamu hanya ngambil data array 0, ngambil juga berapa sih array misalnya 10 ya, ambil 10 pasti ke dalam cas gitu atau dalam memori ininya. Karena kenapa? Kalau sudah ngambil array, biasanya array itu akan diakses dalam bentuk keseluruhannya. Spatial locality, ya. When you interact your array, ya, dia akan mengakses pada ininya akan keseluruhan. Lalu array ini akan diambil secara langsung, ya. Charge performance, modern processor achieve 95 to 65 charge hits rate, meaning most memory access are satisfied by charge rather than main memory. This translates to massive performance. L1 charge takes 1 second, while memory takes 100 to A kali 1 second. Jadi tergantung 100 sampai 2 A itu konsanta 1, 2, 3. Maksudnya sih 200 kali. Ya. Oke, next. Kita mulai bercanda daripada yang masuk ke main memory. Nah itu charge sama register. Main memory is where programs and data currently used in store. When you open the application, it's loaded from storage into RAM for fast access. The operating system manages which program is in RAM and swaps data with storage as needed. Karakteristik pertama adalah volatile. Apa itu volatile? Listrik kalau mati hilang datanya. Tadi sempat di kelas tadi ada contoh begini dibilang. Yang pasti ini apa? Ini lupa. Kalau Ini apa? ya program kalau perlunya mati lampu gitu. Kalau mati lampu, ya. Lalu data yang ditulis dalam memori, ya, sekitar lagi baru setengah jalan, ya. Halo, saya silent. Angkat dulu aja, nggak apa-apa kita rame-rame. Angkat aja kalau enggak. Paling bapak bilang, kamu pulang. Sebenarnya kalau kamu emergency, angkat HP kalian. Ya. Jadi di kelas sebelumnya di bawah bilang gini, apa yang terjadi sepertinya pas lagi pengiriman data listrik mati lampu, lalu pas data disimpan ke dalam memori, datanya itu baru dikirim setengah. Apakah jadi masalah nggak tentang data yang masuk itu? Jawabannya adalah nggak masalah. Kenapa? Karena kalau mati lampu, otomatis data yang walaupun data yang salah, volatile, otomatis balik ke nol semua data itu. Ya, oke. Kedua, random access, measured in gigabytes, 832. Ada yang sudah lebih daripada itu. Untuk system up to terabytes in server, around 10 seconds. When you open a browser with 20 tabs, each web page occupies space in the RAM, closes the browser, and that memory free for other applications. If you run out of RAM, system slows down and swap data in disk. Ini bagus mereka kalian. Coba ini ya. Aku kemarin ada sesuatu yang dilakukan oleh si Linus.
Kalau orang tua itu nggak tahu Linus. Linus, Sinus. Linus. Lain. Sinus tag. Iya, tahu. Yang lainnya tahu nggak? Enggak. Kamu nonton apa di YouTube? Ngaku orang komputer. Lupa. Iya benar. Apa? Atau aku nggak tahu kalau ada yang versi Indonesia tapi kalau ya mereka soalnya sudah lama sekali. Oh, nggak tahu masih terjadi nggak di sistem operasi yang baru sekarang. Coba lah ini kalian kalau kakak penasaran, ya buka Chrome, lalu tambah tab sampai komputer kalian dulu crash gitu, rasakan berapa banyak sampai crash. Laptopku 10 aja udah. 200. Coba 100. Ayo bang silakan coba. Aku penasaran. Sampai kapan dia? Sampai dibilang pada bilang gitu memori habis gitu. Sejak sekarang. Ya, cobalah di rumah. Ya, kalau dulu ada batasnya. Ya, walaupun dia menggunakan komputer sangat mahal, tetap ada batasnya. Ya, dia suruh intern dia untuk klik sampai tangannya pegel gitu. Karena itu bisa lumayan banyak. Ya. Oke, next. Nah, ya, RAM dulu ada namanya SD, ada D. Baru sekarang D semua. DRAM stores each bit in tiny capacitors that leaks charges, requiring constant refresh thousands of times per second. And this makes slower but allows high density. Contoh adalah memori adalah DDR4, DDR5. Jadi dia menggunakan kapasitor. Oke. SRAM atau SDRAM ya. Just flip flop circuits. This transistor per bit that don't need refresh much faster but takes more space and cost more. We don't SRAM for our memory has a cost and space. SRAM costs 100 times more per bit than DRAM. Okay, next. ROM, read only memory. Sifatnya adalah non volatile. Retains data when power off. Permanent storage contains firmware and boot instruction. Contoh adalah BIOS kalian. Kalau BIOS sekarang nggak lagi, ya. Coba kalian cabut baterai di kalian, baterai motherboard kalian itu dia berantakan itu ujung-ujungnya. Aku sudah 2 kali motherboardku bermasalah gara-gara baterainya mati. Baterai motherboard apa? Motherboard yang kecil gitu, ya. Tapi kalau bukan berarti dia tentunya masih ada. Kalau cabut aja pasang lagi nggak masalah, ya. ROM stores critical system software that must be available immediately when computer powers on. The BIOS, apa BIOS? Basic Input Output System. Kemarin seru juga. Tahu Linus kemarin ditanya gitu. Kamu tahu nggak apa singkatan dalam PC? Apa singkatan daripada GPU? Apa? GPU. Kalian nggak tahu. Graphical Processing Unit. CPU? Ya. NPU? Baru tuh. Kemarin aku beli komputer itu gara-gara untuk NPU. Berhubungan dengan AI. Neural Processing Unit. Ya. Oke. Ya. Boleh coba lah ya, Bang Tidak bisa jelaskan kalau kamu nggak bisa hafal kepanjangannya. Nggak perlu kamu hafal kepanjangannya. Ya, padahal tahu aja. Apa guna GPU? Tahu kan? Ya. Oke. Command instruction running POS, power on self test. Ini kalau nyala dia tes sendiri. On system.
Ya, when you power button the CPU first the CPU first presents package from ROM, which contains BIOS code to start hardware organization before loading Windows from your disk. Oke, tugas kedua kalian. Coba ini, coba matikan splash screen kalian. Hah? Matikan splash screen. Oh, splash screen? Kalau kamu nyalakan komputer kalian, muncul lambang apa? Windows. Ya, sebelumnya. BIOS. Itu kalau kamu matikan splash screen, kamu matikan kamu. Biasanya yang muncul adalah kalau share dulu, Asus itu adalah splash screen namanya. Kalau kamu biasa, kalau standarnya nggak begitu standarnya. Yang muncul adalah jawaban ini, POS gitu. Cek berapa memori kamu, hard drive kamu berapa, itu kamu gitu. Jadi coba matikan splash screen, lalu coba foto. Ketika dia mau ngecek sudah cek semua, itu kamu mungkin butuh sampai 3 ke 4 kali dalam fotonya, karena komputer sekarang sangat cepat. Ya, iya sangat cepat. Kadang nggak bisa udah masuk ke Windows ya langsung. Gimana cara matikan splash screen? Masuk ke BIOS, matikan ada pilihannya. Ya, biar kamu mau sedikit mau masuk BIOS. Oke? Dan perhatikan, hati-hati buat ganti BIOS ya. Apabila hanya matikan splash screen, dan kamu putar yang lain, kalau kamu nggak tahu, ya. Terutama jangan kamu putar ganti BIOS boot setting. Kalau kamu udah ngerti, itu kalau itu di mata kuliah SO baru menunjuk kamu seperti itu. Ya. Itu belum seru tuh. Sebenarnya aku nyuruh kalian kalau yang di HP disuruh lagi. Nyalakan ininya, matikan splash screen-nya di kalau bisa kalian matikan di HP kalian. Kalau kamu ini matikan HP kan muncul kan juga lambang ini kalian di kamu kan? Itu juga bisa dimatikan. Cuma janganlah ada yang salah gini ke format itunya nanti. Ya. Kalau dulu aku begitu, aku biasanya nggak suka dengan OS bawaan HP yang ininya, ke format ulang OS-nya. Oke. Yang dulu, masih tahun 2016-an yang masih nggak gitu bagus ininya sekarang. Yang bagusnya itu kan yang punya ini, yang punya Samsung atau yang punya Xiaomi gitu kan. Kita sekarang beli HP-nya yang murah gitu kan. Bisa tuh diinstal. Samsung. Oke, next. Ya. Jadi evolution of technology. Pertama, software program cannot be changed, obsolete for most users. Karena kita kayaknya tinggal pakai. PROM, programmable, once by using special devices for one time. Jadi bisa hanya bisa diubah sekali. Itu nggak bisa diubah. Baru sekarang EPROM, erasable, UV-like programmable, require physical access. Ya. Lalu sekarang EEPROM, erasable by update, foundation for moderate flash. Itu sekarang di antara dua ini tergantung. BIOS sekarang pakai apa? Ya. Lalu ada flash memory, erasable, EEPROM, used for SSD, USB drive, smartphone today. Next. Lalu ada external memory, yaitu yang secondary storage. Contohnya hard drive. Ya, pertama non volatile. Kalau listrik mati, data kamu nggak hilang. Large capacity, sangat besar. Minimal kalian di sini rata-rata semuanya memiliki 500 GB minimal. Ya, ada sini memiliki 2 TB. Aku udah setengah itu. Ada 2 TB. Nah, kan sampai kita nggak cukup. Atau beli 2 TB gitu. Ya. Jadi lambat, segi tergantung RAM dan teknologi. Ya, next. Ya. Yang pertama adalah hard drive. Sekali perkenalkan, karena sudah hampir obsolete buat kalian. Ya.
Sebenarnya masih dijual nggak? Ya, aku masih pakai. Kenapa? Murah. Ya. Yang kedua, murah dan agak cepat dibanding dengan yang lainnya, ini lainnya. Oke. Lalu this is a spinning cycle. Ini berputar. Ya, lalu ada head. Yang itu di mana letaknya? Jadi ada head itu, jadi begini. Kalau piringan dia putar gini. Data itu lalu ada headnya itu bergerak maju mundur. Terus dong? Di dalam itu Bapak. Bagus lah. Siapa yang nyimpan permanen marker? Pegang ini simpan. Gila sih. Aduh. Nanti kalau bersihkan itu. Iya. Timpa pakai silo biasa. Gak tahu ini siapa. Gila. Nggak boleh, udah ada cewek. Sudah biru. Kalian masih anggap bahwa kepingan itu adalah silinder. Silinder apa? Ya, tapi dia sangat ini apa? Silinder itu bentuknya ada kepingan. Jadi ini sebenarnya ada beberapa kepingan. Lalu sini ada head di situ. Head ini bisa maju mundur. Dengan begitu, kalau kita pengen ngambil data di sini, maka headnya bergerak ke sini, ini diputar ke sini. Oke? Itu cara kerja hard drive. Ya. Nah, jadi sekarang ada dua yang bergerak. Head maju mundur itu butuh waktu 3 sampai 12 nanosecond bergerak. Rotational itu adalah kecepatan itu berputar. Itu sekitar 7.200 rpm atau 4 sampai 8 milisecond untuk sekali putaran. Itu sekali. Ya. Tapi masih lebih lambat daripada hard drive memori. Kenapa? Kita akan contoh sederhana. Ya, data langsung ketemu gitu ya. Maka pertama kita perlu menggerakkan ini headnya. Kita ambil tengah-tengahnya 5 milisecond. Lalu untuk putar ini kita putar juga 5 milisecond. Jadi untuk itu ya kita minimal butuh 10 milisecond. Dan itu belum mindahkan datanya. Transfer rate itu cepat malah. Biasanya yang kita hitung adalah waktu untuk dia bergerak. Contoh kita pengen ngambil 1 GB dari hard drive. 12 milisecond untuk seek time, 4 milisecond untuk rotation, 5 milisecond untuk transfer. Jadi sekitar 5 GB. Ya. Ini adalah waktu. Jadi sama dengan sekitar 5 detik. SSD itu bisa jadi dalam waktu 0,1 milisecond. Tapi itu kan teorinya. Praktiknya benar nggak? Kalau kamu copy gitu, 1 detik 1 giga, enggak. Ya. Ini adalah alasan kenapa why games load so much faster di SSD. Makanya sekarang semua konsol menggunakan SSD. Ya, karena mereka mau loadingnya cepat. Ya, dulu kalau kita main sama main PS1 sampai PS2 atau PS2 PS3 gitu. Kalau loading gitu ya. Kalau sekarang yang PS45 sekarang katanya loadingnya kan nggak ada. Iya. Cuma teori yang bilang gitu. Ya.
Masih ingat ketika game apa namanya itu? Game Bayo apa? Kan, ini masih sejalan. Ada game apa gitu yang mesti pakai SSD. Siapa yang bikin Skyrim? Bethesda, coba cari Bethesda yang game ininya, yang game apa? Game luar angkasanya. Lihat. Itu speknya itu mesti pakai SSD karena dia mau lompat ke tempat lain itu ngeload datanya sangat besar memori betul kan. Wah, aku kan suka lihat kalau itu lihat manajer transfer rate-nya ke hard drive ke memori itu tinggi sekali dibanding game lain. Apa? Bethesda? Apa ini? Apa? Starfield. Itu mesti pakai SSD gitu. Itulah atau ada berapa? Atau upgrade komputer dari itu. Ya. Padahal habis main 2-3 jam berhenti. Kalau sudah ada komputer hanya dengan tinggal lihat doang spek ininya. Oh. Oke, kita tahu aja gitu ya. Next, solid state drive, flash based storage evolution. SSD use NAND flash memory with no moving part. Data is stored in transistor that traps electrons between 0 dan 1. Kelebihannya 100 kali lebih cepat. No moving part. Jadi pada teorinya dia lebih durable. Ya, silent operation, lower power consumption. Disadvantages lebih mahal. Lalu apa? Limited write cycles. Berarti apa yang maksudnya cycles? SSD pada dasarnya itu adalah kapasitor namanya itu. Yang bagi yang nggak tahu, kapasitor itu akan jebol lama-lama kalau dipakai. Jadi komputer kalian itu biasanya laptop itu kalau pakai beneran gitu ya, terusan ya, kalau hanya pakai kerja mati kan itu nggak terasa. Jadi kalau pakai terusan itu biasanya umur SSD itu 3 ke 5 tahun. Ya, nah kalau kamu lihat gitu ya, kita ada garansinya gitu. Itulah garansinya. Lebih daripada itu saya akan mati. Nah itu. Okay. Next. Kalau yang hampir kalian nggak pernah pakai lagi adalah optical disk, laser based storage. Optical storage as Microsoft fits and lands. Coba jadi siapa? Jadi begini, data itu disimpan dalam bentuk ini atasnya. Jadi kalau ini digoreng apa? Di bawahnya ini nggak boleh goreng. Seperti begini bentuknya itu. Ini adalah 0 dan 1 bentuknya gitu. Ya, kita mulai dari CD. CD itu 100 MB. Internal 10 audio itu adalah sangat terkenal. Karena sini malah pas 95-an baru ada yang baru boleh pakai. Lalu DVD 4,7 GB single layer. Ya, tapi sampai sekarang masih nggak ngerti gimana kerja daripada double layer. Tapi kalau dulu kalau kalian tanya mau ngebajak game, ya, kalau PS2 kan DVD kan, kalau mau ngebajak ini Xbox 360 bisa nggak? Nah, Xbox 360 menggunakan double layer DVD. Jadi gamenya itu adalah yang double layer. Itu pertama adalah susah nyarinya. Ya. Ya. Shorter wavelength allows high density, dual layer. Ya, jadi gimana bentuknya? Sama sih. Kalau dari tatap muka, kamu bisa nggak bedakan CD, Blu-ray, sama DVD? Yang kecil kosong. Bisa bedakan? Sekarang dari ini dulu sekarang gitu, aku masih nggak bisa bedakan itu.
Terutama kalau aku sudah melihat yang CD-CD yang ini, kalau PS1 itu PS1. Jangan yang PS1 yang bajakan ya, yang beneran. Itu namanya black disc. Ada black disc. Padahal game PS1 yang original. Coba lah lihat itu. Itu CD-nya itu black. Bukan yang awalnya nggak kelihatan khusus. Tapi bisa dibeli CD tadi itu. Kalau dibeli, ada dijual dulu dijual. Sekarang nggak ada lagi dijual. Dulu DVD sama, dulu juga ada sama gitu. Nah, sekarang masih pakai nggak? Enggak. Declining for data storage. Still used for physical media, used for movies or console games. Itu juga sudah berkurang. Next. Lalu rate. Nah, ini sedikit nanti kalau ini bakal dikurang di SO. Di SO ini bakal dikurang ini. Rate adalah redundant array of independent disk. Ya. Jadi contoh, kamu sekarang sini hard drive kalian itu drive C. Ya, sekarang kalian aku mau drive C itu besar. Gimana caranya? Ya bisa kalau ada begitu. Tapi kalau kita menggunakan RAID, kita tambahkan lagi hard drive lain. Itu yang setting. Drive C itu isinya adalah 2 hard drive itu kan sebagai satu hard drive. Itu namanya level 0. Ya. Level 1 ya adalah di mana dia redundancy. Jadi kamu punya 2 hard drive, kreasi sebagai satu hard drive. Kenapa? Isi di hard drive itu langsung di-copy ke hard drive yang kedua. Jadi dia cloning. Lalu ada yang level-level lainnya, semakin tinggi, semakin kompleks. Ya. Next. Ya. Lalu ada namanya virtual memory. Apa itu virtual memory? Ini sudah masuk kayak sebentar ini. Virtual memory adalah bagian dari hard drive yang dijadikan sebagai atau kelihatan sebagai memori kalian. Biasanya itu digunakan sebagai swap setting. Ya. How it works? The OS and hardware will get to manage pages. Berapa pages? Typically use pages stay in RAM, while less pages are swapped into page file or swap space. Kalian bisa setting itu di Windows kalian berapa besar. Biasanya saya setting dengan otomatis. Jadi kalau kamu lihat, kok hard drive ku 1 giga, 900 berapa gitu ya. Pas aku cek kok bukan segitu ukurannya, karena sebagian itu sudah dipakai di virtual memory. Atau kelihatan kok ada yang hilang, ada yang dipakai gitu, padahal filenya nggak ada, dipakai di virtual memory. Ya, your 8 GB RAM but opens 2 GB. Virtual memory makes it work by keeping active programs part of the RAM and swapping part to disk. This is why computer slows down when RAM is full. This access is much slower than RAM. Next. Next. Oke, next ini jalan dulu masuk sini. Ini sudah masuk ke operasi. Next. Oke. The ideal memory system is infinitely large, infinitely fast, and costs nothing. The memory hierarchy achieves this solution through careful organization different technologies. Nah, jadi gimana? Jadi mulai dari kecil yang ada di CPU kalian, register, sampai ke hard drive. Itu kamu bisa ngambil data itu ngambil dari hard drive masuk ke CPU, dan pelan-pelan pindahnya itu. Oke? Nah begitu CPU nya 100%, cost akan dibagi, ada level ada 5. Next. Oke, sekarang masuk ke the IO challenges. Input output operation present unique challenges in because of the extreme diversity of the budget and their vastly different characteristics. Speed variation from 10 bytes on keyboard, ya, to 100 gigabytes di NVMe sama SSD. A billion fold different. Data format diversity. Data kalian formatnya beda-beda. Text, image, audio, video. Each require different handling of processing.
Error conditioning. Physical drives can fail, disconnect, produce error, and must be handled gracefully. Perhatikan gracefully, bukan correctly. Tapi dikasih toleransi. Next. IO model, the bridge. The IO model acts as interface between the high-speed parallel bus and reverse slower external devices. Interaction between different protocols, speed and data format. Betul tadi? Protokol, conversion, system bus and devices. Speed matching. Ingat, satu ada sangat cepat dari hard drive, lambat. CPU minta dia cepat. Gimana itu pengirimannya? Ya, error detection and handling, device starting and monitoring. When you type on a keyboard, the IO model converts key presses into scan codes, buffers, then notify CPU via interrupt. Keyboard kalian berapa cepat bisa mengetik? Berapa cepat layar bisa berubah per detik? Kamu hitungnya menit kan? Layar hitungnya frekuensi adalah FPS sudah mainnya, frames per second, minimal 24. Ya. Jadi selama kamu ketik, ya, kok apa? Selama itu nunggu berapa lama dia ketik itu? Oke? Atau kalau kamu sangat cepat ketik kamu, ya, tapi kalau ketik kamu nggak bisa lebih cepat daripada, kamu nggak bisa ngetik lebih cepat daripada 24 karakter per detik, bisa gitu? Enggak. Ya. Kamu yang banyak menit kan? Ya. Kamu bisa lebih cepat daripada itu. Jadi kamu jadi profesor sekalian, CPU sekalian ini kerjanya. Ya. Ya. Next. Function daripada model, control and timing. Coordinate data transfer equals and also proper timing between CPU and devices. CPU communication, command decoding and important manipulation. Device communication, commands, status information and data engines with peripherals. Peripherals. Data buffering. Temporary storage to match speed difference between bus and devices. Identifying transmission errors, device malfunction, and reporting to CPU. Next. IO structure. Kompon adalah pertama data register, or being transferred to from device X as buffer between fast bus to slow bus. Kamu register, contains flags indicating device state, ready, error correction, computing status. Kamu register, source command from CPU, start operator set operator model reset. Interface logic, state machine managing from protocol, handshake with device interrupt generation. Oke, so lihat, kalau ada register. Dia yang menghandle antara pindahan data. Jadi kalau kamu pindahkan data dari memori ke hard drive atau dari hard drive ke memori, itu lewat kabel yang ada dalam motherboard kalian, bus itu gimana terjadi? Itu diatur dari I/O. Nah sekarang ada lagi ya keadaan di mana data untuk pindah dari hard drive ke memori itu tidak perlu lewat CPU. Siapa yang ngaturnya? I/O yang ngaturnya. Oke. Harus register, contains flags indicating device ready. Jadi kalau artinya kamu mau ketik itu nyatakan keyboard kamu ready. Kalau register, source command from CPU. Ya, kita kasih contoh. This controller has register for sector address, byte count, satu spinning up, ready, error, and control, right, and C. Ini adalah keadaan yang bisa simpan dilakukan oleh hardware kalian. Next. 3 operation dari I/O techniques. Pertama, programmable I/O. CPU directly controls I/O processing, checks device status. Efficiency very low, CPU waste cycle. Jadi CPU yang ngaturnya. Interrupt driven, device notify CPU when ready via interrupt signal. Efficiency good, CPU free for other work while waiting. Lalu direct memory access. Jadi kan control transfer data between memory and devices. Jadi kalau kita perlu data gitu, tidak perlu lewat CPU, cukup langsung lempar ke memori. Baru dari situ memori akan kerjasama dengan CPU. Kita biasanya dua ini yang sering dipakai. Oke. Ya. Next.
programmable I/O, also called polling, the CPU constantly checks devices on the register and loop until the device is ready. This executes I/O constantly the status read write data. Ini yang kalian biasa pakai untuk pemrograman dasar kalian. Kalau kalian artinya mau masukin input, ya kan? Itu CPU nunggu sampai kamu kasih input. Kalau kamu kasih input, CPU diem. Ya, nanti nggak diem juga karena dia akan kerja di program lain. Tapi kalau andai kata cuma itu yang kurang jalan, CPU kamu diem, gitu. Karena dia nunggu input. Ya, extreme inefficient. If device takes 10 milliseconds to complete an operation, the GPU runs in 10 milliseconds. CPU executes 30 million check status while waiting. Jadi nunggu keyboard kamu itu dia cek status. Kok belum ada gitu. Ya. When used only for simple system automation that respond nearly instantly. Jadi yang sederhana katanya program kalian. Programmable I/O can wait 99% of CPU cycle and I/O wait states. Modern system avoid technique except for initial boot operation. Next, interrupt driven working smart. Jadi kamu pencet CPU langsung berubah statusnya. Video, lagi spasi, ya berhenti dia baru. Kalau enggak, dia tetap jalan nyalain, seperti gitu. Ya. CPU continuous work, device interrupt, harus interrupt, issue I/O command, habis itu jalan lagi dia. Setiap kamu ini interrupt, baru dia akan kerjakan yang disuruh. Oke? Jadi kalau kamu dia tukang gitu, tukang maunya kita kalau dia bangun rumah terus, ya suruh kan? Kamu dia bilang, oke tolong kamu tolong beli pasir gitu, baru dia pergi disuruh, baru dia pergi di pasir. Ya. Selagi itu dia kerja, jangan dia tukang kalau nggak disuruh nggak kerja, gitu kan nggak mau gitu kan? Next, ya. Apa limitasinya? CPU bottleneck. While in the operation when it's falling ways, there is still a problem. Every word of data must pass through CPU. For high-speed devices, transferring large amount of data, this creates bottleneck. Jadi kalau kita mau kirim data, semua masih ada CPU, maka CPU kita akan bottleneck. Example, transferring 100 MB from disk to memory. Kalau yang dulu itu misalnya memori, misalnya CPU. Artinya ngapain? CPU nunggu sampai data itu selesai dikirim. Ya. Misalnya kalau lihat, this byte requires overhead. CPU spends most of the time just moving data around. The CPU becomes data mover better than computer. We need better solution. Next, maka setelah itu ada namanya next direct memory access (DMA) solves CPU bottleneck. Followed by introducing specialized controller that can interconnect data directly between memory and I/O. Device without involving CPU or its byte. CPU tells DMA controller what to transfer, where, and how, then connect with other work. Gimana caranya? CPU kalau DMA controller with source address, destination, and byte count. Lalu CPU kerja yang lain. Lalu setelah itu DMA akan ambil alih. Dia adalah bagian lain, hardware lain. Nanti suatu membahas transfer data directly. Bagi komplain DMA akan bilang, oke, CPU sudah siap. Baru akan CPU akan akses data tersebut, ya. Oke, jadi DMA, ya, itu akan membuat kerja dari komputer kalian sangat-sangat cepat. Kenapa? Karena data itu akan dikirim ke memori tanpa lewat CPU. Sambil kamu nunggu data itu siap, CPU akan kerja yang lain. Pas sudah siap transfer, baru kamu akan apa? Kerjakan yang bahkan sudah siap. Oke? Oke? Transferring jadi begini. Result. Transferring 100 MB require only 2 CPU interrupt. Start and was instead of 100 million. Next. How DMA works? Cycle stealing. Ya, kok cycle stealing? Ingat, dia juga masih butuh CPU. Itu ini. DMA doesn't completely replace the CPU. It shares the system bus. That is called cycle stealing because the DMA controller steals bus cycle when CPU doesn't need them. Modern CPU don't use the bus every cycle.
they work with from Charles. DNA transfer happens during this idle bus cycle, minimizing impact on CPU performance. Yeah. While CPU process video encoding, computer sensitive from Charles, the DNA controller seamlessly transfer the next chunk of video from SSD to memory. These are significantly slower than the others. Next. Jadi, kenapa itu ada? Kok sekarang ada? Jawab sekarang, teknologi kita sudah lebih canggih. Kita punya hardware khusus untuk DMA. Itu hardware khusus hardware-nya, khusus. Ya. Bukan software, itu hardware. Ya. Khusus, cuma untuk ini. Jadi, awalnya simple controller. Pencet apa gitu, masukin ini, baru jalan dia gitu. Baru handle data transfer, dia become standard di 80. I/O channel specialized processor SP program used in mainframes. Lalu ada I/O processor, fully feature processor dedicated for I/O operation, modern high-end server. Ya, sekarang sudah mulai masuk ke dunia konsumen. Ya, yang IOP itu, tapi belum begitu banyak. Next. Kita sekarang apa sambungan ke komputer kita? USB. Iya. Ya. Motherboard. Sebagian kalian punya nggak motherboardnya? Biasanya di komputer-komputer yang dirancang kalau sudah seri untuk rendering. Punya? Ya. Biasanya untuk rendering. Biasanya kamu punya nggak bagian lainnya? Punya portnya, punya nggak alat untuk mau dipindahkan datanya ke port yang berikutnya itu? Biasanya itu adalah kamera. Kamera biasanya itu. Karena kamera, kalau kamera yang bagus sekali itu, dia satu foto itu bisa giga ukurannya. Ya. PCI. Ya. Ini kecepatannya berapa second. Oke. Serial point-to-point interface bisa for GPU, NVMe, SSD, card. Lalu ada internet. 1 GB to 1 GB, network connectivity, packet-based controller with error setting. Next. Next. Okay. Okay. Component communication system bus. All computer component system connect via bus. Set all parallel wires carrying signal bus is the hardware connected CPU memory and model. Data bus carries actual data maintenance per wide 30 bit. Certain amount of data per transfer. Atau specify memory location for I/O. Wide is by maximum data bus 32 sampai 4 GB. Control bus carries signal, read and interrupt bus request, control signals and reset. Next. System bottleneck. Apa system bottleneck? System performance is limited by the slowest component in data path. This explains many cognitive performance observation. Question from earlier: why does upgrading RAM sometimes improve performance more than upgrading CPU? Answer: if the system is swapping heavily, the bottleneck is RAM, not CPU. Adding RAM eliminating slow disk swapping when it massive speed up. Memang kan CPU just wait for slow disk. Jadi kadang-kadang ya, kalau jadi masalah adalah bottleneck adalah di RAM, tambah CPU itu malah bukan bikin lebih cepat, malah bisa bikin lebih lambat. Kok bisa? Karena dulu dia cepat pindahkannya kan ke RAM, sekian cepatnya. Sekarang nanti masih rasa lambat. Sekarang lebih cepat lagi masukin ke RAM. Maka lama dia nanti sekarang makin lama dia nggak tumbuh ke hard drive-nya. Ya, another example, the fact CPU won't help if you're limited by network bandwidth. When you streaming video, network is bottleneck. Karena kalau kamu lagi nonton video sekarang dari YouTube, yang penting CPU, memori, yang penting kan? Yang lebih penting adalah internet kamu bagus atau tidak kan? Iya. Iya. Oke, next. Gimana trend berikutnya? Non-VA Express. The NVA akan sudah menjadi standar di PCI kita. Ya, mereka semuanya menggunakan NVA. Kedepannya gimana kedepannya? Mungkin akan berubah lagi. Ya,
future persistent memory blurs the line between storage and memory. Sekarang sudah mulai agak aneh. Kalian tahu GPU? Ya, apa bahasa spek dari GPU? Apa spek GPU? Kalau angka yang ada, itu serinya. Biasanya ada dibilang berapa RAM-nya di GPU tersebut, ya kan? Ya, tahu kan? Biasanya Nvidia paling yang sedikit, AMD nggak sedikit banyak. Oke? Nah, lupa GPU mana gitu, GPU yang baru gitu ada hari ini mereka punya sebuah tambahan, bisa masukin SSD di situ. Ya. Kenapa? Untuk meningkatkan RAM-nya itu. Oke. Lupa GPU mana. Nah, sekarang ini memori sama NVMe makin lama kecepatannya itu hampir sudah akan lama-lama menyamai antara SSD dengan memori. Kalau begitu, ya lama-lama nggak perlu memori, langsung ke hard drive. Ya. Lalu chip arsitektur. Instead of one model chip, model personal itu multi-core specialized chiplet. Model by high speed internet connection. AMD run this is the approach. Benefit better yield, mix, match technology, easier scaling. This enables heterogeneous computing with specialized accelerator. Jadi kalau kamu sekarang lihat komputer itu namanya